Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada, di momen Idul Fitri ya, ini banyak teman-teman yang meminta agar dibuatkan video tentang adab-adab saat berziarah ke pekuburan ya, karena memang momen ini dijadikan biasanya untuk ya, berziarah kubur ya, ziarah makam ya, khususnya bagi perantau-perantau ketika mereka mudik pulang kampung ya, itu mereka menjadikan momen ini untuk menziarahi kubur kerabat-kerabat mereka, orang tua, kakek, nenek, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, berikut ini ada beberapa adab-adab saat kita berziarah ke pekuburan yang baik untuk kita amalkan. Yang pertama, saat kita akan berziarah ke kuburan, kita dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Ya, karena mungkin di sana kita akan membaca mushaf, ya, kita akan memegang mushaf. Karena kita mungkin akan mengirimkan bacaan surah Yasin kepada ahli kubur ya, sedangkan yang sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang berhadas, yang tidak punya wudu, yang berhadas kecil ataupun berhadas besar, itu tidak diperkenankan untuk menyentuh mushaf Al-Quran ya, sehingga sebelum berangkat ke kuburan dianjurkan berwudu terlebih dahulu ya. Berwudunya boleh di rumah sebelum berangkat atau di jalan singgah di satu tempat berwudu, apakah di masjid misalnya atau di mana. Kemudian berwudu atau berwudunya di pemakaman atau pekuburan jika memang di situ disediakan kerang air untuk berwudu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, saat kita akan berziarah kubur kita diharuskan untuk menutup aurat. Ya, lebih bagus lagi ketika kita menggunakan busana muslim atau busana muslimah. Ya, akan tetapi jika tidak, minimalnya kita memakai pakaian yang menutupi aurat kita. Ya, dan itu memang merupakan kewajiban bagi seorang muslim atau muslimah ya, yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik ya, adalah menutup aurat khususnya ketika akan keluar rumah. Ya, baik itu dalam rangka berziarah kubur ataupun yang lainnya. Ya, ketika dia akan keluar rumah, maka dia harus menutup auratnya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saat kita memasuki gerbang pekuburan, ya, kita disunnahkan untuk mengucapkan salam untuk semua ahli kubur yang ada di situ. Ya, ada sebuah salam ya, yang ini versi panjangnya yang diajarkan oleh Nabi. Assalamualaikum ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Yang artinya, ya, kita ulang sekali lagi dulu ya. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Yang artinya salam sejahtera atas penduduk ya, alam barzah ini atau penduduk kuburan ini ya, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim, wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian semua ya. Itu adalah terjemahan dari salam versi panjang di atas yang diajarkan oleh Nabi ya. Jadi assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau tidak bisa baca bahasa Arabnya, cukup boleh dengan bahasa Indonesia. Salam sejahtera hai para mukmin dan muslimin yang bersemayam di dalam kuburan ini, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Ada juga salam versi pendek ya. Ini salam versi pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera atas kalian wahai para penduduk kubur. Ya, itu adalah salam ke ahli kubur versi pendeknya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kita baca saat kita memasuki area pekuburan. Kemudian yang keempat, ketika menuju makam yang akan kita ziarahi, ya mungkin makam yang akan kita ziarahi itu berada di tengah-tengah area pekuburan, maka kita dimakruhkan untuk melewati tengah-tengah
atau menginjak makam orang lain. Ya, jadi kita dimakruhkan untuk melewati atau menginjak makam orang lain. Ya, dan ini diantara bentuk penghormatan Islam terhadap kuburan adalah larangan menginjak atau duduk di atasnya. Ya. Terkait hal yang demikian, terdapat hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu, ya, bahwasanya salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, ya, lalu kemudian bara api tersebut membakar pakaiannya, ya, fatakhlusa ila jildihi, sampai menembus kulitnya, khairul lahu min ayyajlisa ala qabrin, itu lebih baik baginya daripada ia duduk di atas kuburan. Ya, itu lebih baik baginya daripada ia duduk di atas kuburan. Ya, dan hadis ini telah dijelaskan atau disyarah oleh para ulama, dan menurut pendapat kebanyakan atau mayoritas ulama bahwa larangan di sini adalah larangan yang bersifat makruh. Ya, bersifat makruh, meskipun ada juga sebahagian kecil ulama yang mengatakan bahwa itu diharamkan. Ya, jadi ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan larangannya di sini hanya bersifat makruh, dan inilah pendapat kebanyakan ulama. Ya, sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa larangan di sini bersifat haram. Ya, jadi seperti itu. Sehingga ketika kita melihat hal yang demikian, ada orang yang menginjak atau duduk di atas kuburan, ya, ketika kita menegur mereka atau mengingatkan mereka, ya, kita jangan keras-keras amat. Ya, kita sampaikan dengan baik, wahai saudara, ini adalah kuburan, sebaiknya kita tidak duduk atau tidak menginjak atau duduk di atasnya. Ya, kita sampaikan dengan baik. Yaitu jika pemakamannya itu dalam keadaan normal, maksudnya kita punya jalan untuk, ya, akan tetapi ketika makamnya itu berdempet-dempetan, ya, atau kita akan melakukan fardu kifayah, ya, seperti menguburkan orang mati, ya, dan itu sulit untuk menghindari tidak menginjak kuburan, ya, mungkin karena kuburannya berdempet-dempetan sehingga kita menginjaknya atau mendudukinya, maka jika kasusnya darurat seperti itu atau ada hajat seperti dalam penguburan mayat tadi, maka hilanglah kemakruhannya. Demikianlah yang dijelaskan oleh guru-guru kita, sebagaimana yang dihadirkan juga oleh guru kita Buya Yahya. Kemudian yang kelima, kita sebaiknya tidak bercandah di area kuburan. Ya, karena di saat kita berziarah kubur itu tujuannya diantaranya adalah untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat. Ya, maka sebaiknya kita jangan bercandaria di kuburan. Ya, sebagaimana hadis Nabi, berziarahlah kalian ke kuburan, karena sesungguhnya hal itu dapat mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat. Ya, dari hadis ini dapat dipahami bahwa ziarah kubur di antara tujuannya adalah untuk mengingat akhirat, untuk mengingat kematian. Kemudian yang keenam, menghadap ke arah wajah dan mengucapkan salam kepada orang yang kita ziarahi makamnya. Ya, jadi kita saat berziarah ke kuburan atau ke makam seseorang, kita menghadap ke arah wajah orang yang kita ziarahi makamnya tersebut. Ya, kalau kita di Indonesia, ya, itu kan orang dikuburkan itu kepalanya ke arah utara. Ya, sedangkan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Ya, berarti ketika kita akan mengucapkan salam kepada mereka, kita dianjurkan, ingat dianjurkan, ya, bukan diharuskan, kita dianjurkan menghadap ke wajah mereka. Ya, kita dianjurkan menghadap ke arah wajah mereka. Ya, seraya mengucapkan salam. Ya, jika yang kita kunjungi adalah kuburan bapak kita misalnya, assalamu alayka ya abi, salam sejahtera untukmu wahai bapakku. Jika yang kita ziarahi adalah makamnya ibu kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, ya, semoga semua ibunya dipanjangkan umurnya, amin. Ya, kita ucapkan assalamu alayki ya ummi, salam sejahtera atas engkau wahai ibuku. Ya, jika yang kita ziarahi adalah kuburan kakek kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, ya, kita ucapkan assalamu alayka ya jaddi. Jadi ini artinya adalah kakek saya. Ya. Atau jika yang kita ziarahi adalah kuburannya nenek, assalamu alayk ya jaddati, assalamu alayki ya jaddati, salam sejahtera atas engkau wahai nenekku. Ya, assalamu alaikum ya akhi, salam sejahtera. Assalamu alayka ya akhi, salam sejahtera atas engkau wahai saudaraku. Ya, jika yang kita ziarahi itu adalah saudari kita, salam sejahtera assalamu alayki ya ukhti, salam sejahtera atas engkau wahai saudari perempuanku. Jadi itulah cara bersalam
kepada orang yang kita ziarahi makamnya. Ya, jika kita tidak bisa dengan bahasa Arab, ya boleh dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa apa saja. Ya, intinya ya kita mengucapkan doa keselamatan atas mereka. Ya, kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, ya boleh Assalamualaikum ya akhi, salam sejahtera untukmu wahai ibuku, salam sejahtera untukmu wahai saudaraku, ya, atau orang yang kita ziarahi kuburnya. Boleh dengan bahasa apa saja. Kemudian setelah kita bersalam, kita berdoa khusus untuk ahli kubur yang kita ziarahi dengan bahasa apa saja atau mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mereka. Ya, dan di saat kita memanjatkan doa untuk orang-orang yang kita ziarahi kuburnya, kita diupayakan menghadap kiblat. Ya, jadi saat bersalam tadi kita menghadap ke arah wajahnya, akan tetapi ketika kita berdoa, ya sebaiknya kita menghadap ke arah kiblat. Bukan diharuskan, ya sebaiknya. Demikianlah yang dijelaskan oleh guru kita, termasuk guru kita Buya Yahya. Kita menghadap ke arah kiblat seraya memanjatkan doa untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doanya, ya Allahumma gfir laha, jika yang kita ziarahi adalah perempuan, Allahumma gfir laha, ya Allah ampunilah, rahmatilah, ampunilah dia, warhamha, rahmatilah dia, wa'afiha, wa'fu anha, wa akrim nuzulaha, wa wassi' madkhalaha, waghfir lana walaha. Jika yang kita ziarahi perempuan, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa akrim nuzulah, ya muliakanlah tempatnya, wa wassi' madkhalahu, luaskanlah kuburannya, waghfir lana walahu, ampunilah kami dan ampunilah dia ya Allah. Atau boleh dengan bahasa apa saja. Kemudian yang kedelapan, ketika kita berjalan akan keluar dari lokasi pekuburan, kita kembali dimakruhkan untuk melewati tengah-tengah kuburan atau menginjak kuburan orang lain. Ya, jadi demikianlah beberapa adab-adab saat kita berziarah kubur yang baik untuk kita amalkan, khususnya ya pada saat sekarang ini, momen yang merupakan momen untuk ziarah kubur. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, banyak yang bertanya tentang apa yang dibaca saat kita menyiramkan air ke makam atau ke kuburan saat kita berziarah kubur. Pada video kali ini, ya sekarang lihat di layar, kami tampilkan sebuah doa yang diajarkan oleh guru-guru kita yang baik untuk kita baca saat kita menyiramkan air ke kuburan ketika kita ziarah kubur. Adapun doanya adalah Allahumma ja'al hadzal ma'a bardan wa salaman fi qabrihi. Ya, kalau laki-laki, kalau mayatnya laki-laki atau yang punya kuburan itu laki-laki, fi qabrihi. Kalau yang kita ziarahi kuburnya itu adalah perempuan, fi qabriha. Ya, fi qabriha. Wasqi tharahu, ya kalau laki-laki wasqi tharahu. Kalau perempuan yang kita ziarahi, wasqi tharaha, ya birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sekali lagi, Allahumma ja'al hadzal ma'a bardan wa salaman fi qabrihi atau fi qabriha ketika perempuan, wasqi tharahu, ya ketika perempuan, tharaha birahmatika ya arhamar rahimin. Berikut ini adalah bacaan latinnya. Allahumma ja'al hadzal ma'a bardan wa salaman fi qabrihi atau fi qabriha, wasqi tharahu atau tharaha birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai pendingin dan keselamatan di dalam kuburnya, dan tuangkanlah rahmat-Mu di dalam kuburnya dengan rahmat-Mu.
wahai yang pengasih dari sekalian pengasih. Ya, sekali lagi, Allahumma ya Allah, ij'al hadzal ma'ah, jadikanlah air ini bardan, ya, pendingin, wasalaman dan keselamatan fi qabrihi, di dalam kuburnya. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan fi qabriha, wasqitharahu atau tharaha bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan tuangkanlah ke dalam kuburnya rahmatmu, wahai yang maha penyayang atau yang maha pengasih dari sekalian pengasih. Ya, itulah sebuah doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang baik untuk kita baca saat kita menyiramkan air di atas makam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Silahkan bagikan video ini kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.